menyempatkan waktu untuk menghadiri rapat evaluasi tahun periode 2024 ini. Mungkin langsung saja saya persilakan untuk manajer keuangan memaparkan laporan keuangan tahun 2024. Baik, sebelumnya saya izin memberikan data-data tersebut ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu April. Izin menyampaikan laporan keuangan periode 2024. Laba perusahaan ini mengalami penurunan sebesar 17% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan pada produk buku tulis. Jika dibandingkan, penjualan buku tulis menurun sebesar 9,3% dalam 1 tahun terakhir. Produk buku tulis hanya menyumbang 12% dari total pendapatan dibanding produk lainnya seperti penghapus dan pensil. Saya kira ini permasalahan dari manajer. Baik, jika dilihat untuk permasalahan tersebut, saya kira permasalahan ini terkait dengan divisi pemasaran dan divisi produksi. Untuk divisi pemasaran, silakan sampaikan kendala yang dihadapi. Baik, izin melaporkan kendala yang dihadapi dari divisi pemasaran. Yang pertama ada permasalahan pemasaran produk yang kurang maksimal. Kita cuma promosi lewat media sosial dan brosur saja, jadi kurang meluas dari penyebarannya. Yang kedua ada produk pesaing sejenis yang memiliki kualitas lebih unggul. Kita kalah dari produk sebelah. Yang ketiga ada kemasan produk yang kurang menarik. Mungkin selanjutnya kemasannya harus lebih ditingkatkan kembali. Cuma itu sih. Baik, lalu bagaimana dengan kualitas produk? Apakah ada kendala dari sisi produksi? Baik, terima kasih Bu April. Saya Agus dari divisi produksi. Kendala utama adalah kenaikan harga bahan baku. Untuk menekan biaya tersebut, kami menggunakan bahan baku kualitas lebih rendah agar harga terjual tidak naik. Namun hal ini menyebabkan turunnya minat konsumen karena kualitas dari bahan baku tersebut berubah dan berbeda dari sebelumnya. Terima kasih atas pemaparan kendala dari divisi produksi. Setelah semua divisi pemaparan, kita sudah mengetahui semua permasalahan terkait penurunan laba perusahaan pada periode 2024. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Mungkin untuk yang pertama, dari manajer pemasaran, saya persilakan untuk memaparkan solusi dari masalah ini. Baik Bu, izin memaparkan solusi dari divisi pemasaran. Dari kami ada 2 solusi. Yang pertama melakukan endorse oleh influencer dengan pengaruh besar. Maksudnya tuh kita melakukan endorse ke influencer yang udah terkenal gitu. Yang kedua mengubah desain kemasan supaya lebih menarik. Ya bisa dilakukan desain ulang. Mungkin seperti itu solusi dari divisi pemasaran. Terima kasih. Baik, izin menyampaikan dana yang tersedia. Dana yang tersedia untuk promosi dan perubahan kemasan itu namun ada risiko beban biaya yang meningkat. Jika perubahan ini tidak berhasil meningkat penjualan, maka perusahaan itu harus siap mengalami kerugian. Jadi solusi risiko lebih kecil adalah menerbitkan saham perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana guna untuk perubahan kemasan dan promosi. Gitu. Baik Bu April, dari divisi produksi mempunyai 3 alternatif atau solusi. Yang pertama, kembali menggunakan bahan baku semula dengan menaikkan harga produk. Yang kedua, mengurangi ukuran produk tetapi mempertahankan kualitas produk tersebut. Yang ketiga, memberhentikan produksi. Alternatif terbaik menurut saya adalah menggunakan bahan baku semula, tapi ukuran produk diperkecil agar biaya tetap terkendali dan kualitas terjaga. Izin berpendapat dari divisi pemasaran, mungkin saya setuju dengan pendapat Bapak Agus dari manajemen produksi. Dengan menggunakan bahan baku semula, tapi mengurangi ukuran produk bisa mengecewakan konsumen. Jadi alternatif terbaik adalah menghentikan produksi dan fokus mengembangkan produk lain yang lebih prospektif. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, terima kasih atas sarannya dari divisi pemasaran. Saya izin menyanggah
Terkait menghentikan satu produk akan meningkatkan beban biaya tetap pada produk lain yang juga akan berdampak pada laba keseluruhan. Jadi menghentikan produk bukan solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Oke, baik. Lebih baik jika kita dari solusi itu tuh lebih kita tuh mengecilkan ukuran produk tapi menjaga kualitas dari produk tersebut. Jadi nanti konsumen tuh tetap akan membeli produk kita dengan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang murah juga, seperti itu. Terima kasih kepada Pak Divisi yang sudah menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi keputusan rapat ini yang pertama, kualitas buku tulis tetap sama, harga murah, dan harapannya konsumen tidak kecewa. Yang kedua, Divisi Keuangan akan memantau pasar modal untuk kemungkinan penerbitan saham guna mendukung biaya promosi dan perubahan kemasan. Dan yang ketiga, promosi akan difokuskan pada influencer dengan pengaruh besar agar lebih efektif. Gitu. Oke, baik. Dari Sekretaris ingin menyampaikan terkait notulensi dari rapat hari ini. Yang pertama itu adalah penyebab dari penurunan laba itu karena penurunan penjualan pada produk buku tulis. Kemudian yang kedua itu ada kendala pemasaran. Nah, pemasaran ini yaitu promosi yang kurang maksimal, pesan yang lebih unggul, dan kemasan yang kurang menarik. Dan ketiga itu ada kendala dari divisi produksi pada kenaikan harga bahan baku, penggunaan bahan baku yang kualitasnya rendah, berdampak pada kualitas juga tentunya. Lalu solusinya itu yaitu mengecilkan ukuran produk atau menambahkan kualitas yang baik tetapi dengan harga yang sama, dan penerbitan saham baru akan dipertimbangkan. Lalu yang terakhir itu adalah promosi menggunakan influencer yang lebih tepat. Seperti itu dari notulensi dari Sekretaris. Terima kasih kepada semua divisi yang telah mengeluarkan evaluasi dan juga solusi. Rapat ini saya tutup. Semangat terus dalam menjalankan progres di masing-masing divisi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat siang.